saudara yang kekasih, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau buka ayat firman Tuhan dari kitab Kejadian. Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Saudara, mari kita mau membaca ayat-ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, judul khotbah saya pada hari ini, Penciptaku adalah cermin diriku. Sekali lagi, Penciptaku adalah cermin diriku. Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa kita semua manusia ini kita diciptakan oleh Tuhan. Ya, jadi kita nggak ada lahir begitu aja karena hubungan suami istri, tetapi kita ini diciptakan oleh Tuhan. Itulah sebabnya saudara yang kekasih, kalau kita baca ayat-ayat ini jelas sekali bahwa kita diciptakan oleh Tuhan. Saudara, ada banyak orang tidak percaya, ya, tidak percaya adanya Tuhan. Ada banyak sekali orang tidak percaya adanya Tuhan. Untuk itu tugas kita sebagai orang percaya harus memberitakan bahwa Tuhan itu ada. Ya, tugas kita ini adalah penginjilan. Ya, kita memberitakan Injil Kerajaan Surga, yaitu termasuk memberitakan bahwa Tuhan itu ada. Ya, ada banyak orang juga percaya kepada Tuhan, tetapi Tuhan yang mana yang dipercayai, ya. Dan kita juga wajib memberitakan Injil untuk memberitakan nama Tuhan kepada dunia ini, yaitu Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang kita percayai, dia adalah juru selamat dunia. Ada amin? Dan kita tahu bahwa manusia semuanya udah berbuat dosa, tidak ada satupun yang layak untuk masuk dalam kerajaan sorga, ya, karena semua udah berbuat dosa. Itulah sebabnya Tuhan telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Karena tanpa penyelamatan dari Tuhan sendiri, tidak mungkin manusia bisa masuk dalam kerajaan surga. Karena di surga adalah tempat yang kudus, tempat yang penuh kekudusan. Tidak ada dosa di sana. Dan tidak mungkin manusia yang berdosa bisa nyampe di sana, nggak mungkin. Ya, itulah sebabnya Tuhan datang, dia mati menggantikan manusia yang harusnya mati karena dosanya. Dan dia menggantikan manusia, dan dengan jalan itu dia dapat menyelamatkan manusia. Dia dapat membenarkan manusia, sehingga manusia yang sudah dibenarkan oleh yang namanya Tuhan Yesus Kristus, yaitu Allah yang telah menjelma menjadi manusia, datang ke dunia ini menyelamatkan umat manusia. Dengan jalan itulah dia bisa membawa kita kembali untuk bisa bersekutu dengan Tuhan, karena selama ini persekutuan dengan Tuhan tidak bisa dilakukan karena ada dosa. Ya, itulah sebabnya Tuhan telah membereskan apa yang namanya dosa, sehingga kita orang-orang yang percaya kepadanya bisa dibenarkan, sehingga kita boleh memperoleh kehidupan kekal, yaitu bisa masuk surga, tinggal dengan Tuhan di dalam kekekalan. Haleluya. Nah, saudara, kenapa orang tidak percaya kepada Tuhan? Tidak percaya kepada adanya pencipta, saudara. Saudara, ya mungkin karena orangnya tuh terlalu pintar, terlalu berlogika, dan sampai logikanya itu mempertanyakan apakah adanya Allah, saudara. Dan memang orang yang gak percaya adanya Allah adalah orang yang pintar secara manusia, ya, berlogika. Tetapi sebenarnya itu bisa dibuktikan bahwa Allah itu ada. Dari penciptaan ini kita tahu Allah itu ada, saudara. Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Dan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dia menciptakan langit, amin. Yang menciptakan manusia. Jadi saudara, kita lihat ya bahwa alam semesta ini membuktikan ada yang menciptakannya, ya. Kalau nggak ada yang menciptakannya, saudara, alam semesta ini nggak jadi begitu aja, ya.
Ya kita lihat ada begitu banyak galaksi, bintang-bintang ya. Kita ada lihat ada miliaran gitu, ratusan miliar bintang-bintang. Ya itu yang menciptakan, ada yang menciptakannya. Bukan terjadi begitu aja saudara. Dan kita juga ada yang menciptakan, bukan terjadi begitu aja. Manusia pertama ada yang menciptakan. Betul? Ya jadi tidak menjadi begitu saja. Nah saudara, tidak mungkin kalau tidak ada yang menciptakan itu jadi begitu saja. Dan yang kedua adalah tidak mungkin dibilang, oh ini semua dari kehampaan, dan tiba-tiba terbentuklah langit dan segala macam dari kehampaan. Tidak mungkin dari kehampaan itu terjadi sesuatu, saudara. Bagaimana dari nothing, dari nggak ada bisa jadi ada? Nggak mungkin, ya. Ya nggak mungkin, saudara. Jadi pasti ada sesuatu dan terjadi sesuatu. Nah, ada sesuatu ini yaitu adalah ada penciptaan, ada yang menciptakan. Itulah sebabnya, saudara yang kekasih, judul khotbah saya pada hari ini ya, yaitu penciptaku adalah cermin diriku. Karena orang Kristen percaya bahwa kita diciptakan oleh Tuhan. Amin. Ya, kita diciptakan oleh Tuhan, alam semesta diciptakan oleh Tuhan. Dan kita baca, sekali lagi kita ulang ayat ini di Kejadian 1 ayatnya 26. Kita baca, perhatikan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Garis besar kata berkuasa di sini. Ya. Atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, garis bawahi seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara yang kekasih, pada waktu kita diciptakan oleh Tuhan, kita diciptakan di sini dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi manusia itu diciptakan, ya. Sekali lagi, kita diciptakan oleh pencipta kita, ya, Allah yang menciptakan kita. Kita diciptakan sama, serupa dan segambar dengan Allah, ya. Serupa dan segambar dengan Allah ini jadi image-nya Allah, ya. Dan kita ini adalah mirror-nya Allah. Mirror itu adalah kaca. Saudara, kalau kita berkaca, misalnya saya berkaca. Waktu saya berkaca, saya akan melihat diri saya di kaca itu. Betul? Ya, tidak mungkin saya berkaca yang kelihatannya misalnya, oh Ibu Naila yang ada di kaca itu. Tidak mungkin, saudara yang kekasih. Kalau Ibu Naila berkaca, ya ada di kaca. Makanya saya di sini ada di screen ya. Anda bisa lihat saya? Nah itu saya. Karena saya bisa lihat diri saya juga ada di screen. Anda juga semua bisa lihat diri Anda di screen, bisa kan? Amin. Bisa ya? Ya itu dia, saudara. Ya, kalau kita ada berapa orang di sini, ya berapa orang ada di screen. Ya. Nah, itu namanya mirror, kaca, saudara yang kekasih, ya. Nah, saudara yang kekasih, Tuhan telah menciptakan kita, Allah menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah, ya. Nah, jadi ini berbicara Allah itu adalah mirror kita. Allah itu adalah kaca kita. Jadi kalau kita melihat Allah, harusnya kita harus lihat diri kita ada di dalam Allah. Diri kita seperti Allah, ya. Kita bukan Allah, tetapi tujuan Allah menciptakan kita adalah menjadi seperti Dia, serupa dan segambar dengan Dia, betul? Ya. Nah, di sini berbicara marilah kita menjadikan, ini berbicara jamak ya, kata kita ini bukan tunggal. Jadi berbicara tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berbicara ketiga pribadi Allah, ya, berbicara tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan saudara yang kekasih, kalau kita lihat di sini dikatakan gambar dan rupa Allah supaya mereka berkuasa. Nah, garis bawahi atas kata-kata supaya mereka berkuasa. Kita lihat saudara, Allah itu sangat berkuasa, ya, sangat berkuasa. Saking berkuasanya dia sanggup melakukan apa aja, ya. Sampai yang tadi saya katakan menciptakan bintang-bintang, ya. Ada ratusan, bayangin saudara, ratusan, ada miliaran, saudara, ya. Galaksi, ya, galaksi itu ada ratusan miliar gitu loh. Saudara bisa membayangkan bintang-bintang di langit, saudara bisa membayangkan bumi ini nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apanya. Kalau ada ratusan miliar galaksi, bumi ini hanya ada di dalam satu galaksi. Saudara bisa bayangkan, bumi ada di dalam salah satu galaksi, ya. Dan bumi segede gitu, saudara, yang menampung saat ini, menampung berapa miliar umat manusia ya yang ada di dunia ini, betul?
ya di dalam bumi ini. Ya, ada berapa miliar manusia yang ada di bumi ini, saudara yang kekasih. Nah, perhatikan saudara yang kekasih, ya. Jadi kita ini dibandingkan dengan bumi, kita nggak kelihatan, benar? Nah, apalagi bumi ini ada di satu galaksi, ya. Dan di dalam galaksi itu bukan cuma ada bumi, saudara. Ya, ada benda-benda, ada planet-planet, ya. Kita tahu ada berapa planet, ada 9 planet, saudara, benar? Ya, bumi cuma salah satu planet. Dan bayangin saudara yang kekasih, itu cuma satu galaksi, sedangkan galaksi ada ratusan miliar. Sudah bisa lihat pencipta kita adalah pencipta yang agung, pencipta yang sangat dahsyat, pencipta yang sangat mulia, sangat berkuasa, powerful. Ada amin, saudara yang kekasih. Dan dikatakan di ayat ini, dia menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya, dan sehingga ya supaya dikatakan manusia berkuasa, ya, supaya kuasa Allah itu bisa tersalurkan lewat manusia, ya, karena kita diciptakan ya di dalam bentuk dan rupa Allah, mirrornya Allah. Ada amin, ya, seperti itu. Nah, Allah mau kuasanya itu ada di dalam diri manusia. Dan kita lihat di sini dikatakan supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Seluruh bumi. Betul? Ingat saya katakan bumi ini planet. Ya, tempat ada miliaran orang tinggal dan ada begitu banyak binatang-binatang juga tinggal di bumi ini, saudara yang kekasih. Tapi manusia diberi kuasa untuk dikatakan, coba buka lagi 26, jadi biar kita lihat. Perhatikan di sini, coba Anda lihat sekali lagi. Atas ikan supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Haleluya. Ya. Jadi atas seluruh bumi. Tuhan mau supaya manusia ini berkuasa atas seluruh bumi. Dahsyat nggak? Luar biasa. Ya, luar biasa saudara yang kekasih. Penciptaan ini luar biasa. Nah, perhatikan di sini. Manusia berkuasa atas seluruh bumi. Kuasa Tuhan telah diberikan kepada manusia. Dan kita percaya pada waktu Tuhan menciptakan Adam dulu, baru dia ciptakan Hawa. Ya. Dan setelah Adam dan Hawa ini jadi, mereka diciptakan serupa dan segambar dengan Allah dan telah diberi kuasa. Ya. Kuasa untuk menguasai bumi. Dan kita lihat ayat berikutnya, 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi, perhatikan di sini, dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan atas segala burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perhatikan di sini ayat ini. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah. Nah, ini kata berkuasa diulang kembali. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau supaya kita berkuasa. Di sini, kalau kita lihat dikatakan di atas bumi. Di dalam bumi ini, di atas bumi ini, saudara, yang namanya kita manusia, dan ada makhluk-makhluk yang lain yang tinggal, saudara. Ya, ada binatang-binatang dan sebagainya, saudara yang kekasih. Dan bukan hanya itu, saudara. Kita tahu di Taman Eden telah terjadi peristiwa di mana manusia telah jatuh di dalam dosa. Karena ada si jahat, ada musuh kita, si lawan kita, si iblis, yang datang menghampiri manusia, dan saat itu dia menaklukkan manusia, saudara. Ya, sehingga manusia itu telah jatuh di dalam dosa, telah jatuh mengikuti iblis, telah ditaklukkan oleh iblis, saudara. Padahal manusia itu diberi kuasa atas bumi. Ya, seharusnya kalau ada iblis datang di atas bumi ini, saudara yang kekasih, manusia harus bisa melawannya karena dia telah diberi kuasa. Ada amin. Ya, tapi manusia gagal. Manusia tidak bisa melawan, bukan karena dia tidak punya kuasa untuk melawan, saudara. Tapi karena manusia memilih untuk jatuh. Manusia memilih untuk mendengarkan perkataan iblis. Itulah sebabnya gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh Tuhan, ya, yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Yang tadinya kita telah jatuh di dalam dosa karena keturunan kita, nenek moyang kita telah berbuat dosa. Dan akhirnya generasi ke generasi telah berbuat dosa. Makanya firman Allah berkata semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita tidak memiliki lagi kemuliaan Allah karena semua manusia telah jatuh di dalam dosa, saudara.
Kita semua yang telah percaya kepada kematian, kepada pengorbanan Yesus, yang telah percaya kepada penyelamatan yang Yesus telah lakukan buat kita, kita semua telah dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus yang telah tercurah di atas Calvary. Dan waktu kita dibenarkan, saudara, kita kembali kepada tujuan penciptaan Allah bagi kita. Ada amin. Yaitu untuk menguasai bumi. Itulah sebabnya, saudara yang kekasih, kita di dalam diri kita ada kuasa. Ya, karena kita ciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Yang lebih hebatnya lagi, saudara, pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, saudara, bukan hanya kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah dan diberi kuasa, tetapi kuasa Allah di dalam diri Allah itu ada di dalam kita, saudara. Yesus Kristus Tuhan, pada waktu kita percaya kepada Dia, saudara, Dia telah masuk di dalam hidup kita. Rohnya telah masuk di dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus telah ada di dalam hidup kita. Dikatakan, tubuhmu adalah bait Allah, tempat Roh Allah berdiam. Ada amin? Ya, jadi saudara yang kekasih, kita bisa membayangkan bukan hanya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, tetapi Allah sendiri berdiam di dalam kita. Nah, sekarang kalau Allah sendiri berdiam di dalam kita, siapakah lawan kita? Gak ada, saudara. Tidak ada. Karena ada Allah di dalam kita. Nah, tetapi hasilnya manusia suka kalah. Ya, manusia suka kalah kenapa, saudara? Karena manusia mempergunakan kemampuan dirinya sendiri. Kalau kita mempergunakan kemampuan diri kita sendiri, saudara, kita nggak mampu. Karena kemampuan diri kita sudah ditaklukkan di Taman Eden oleh iblis. Kita tidak punya kemampuan untuk mengalahkan iblis. Makanya ada Allah di dalam kita. Kuasa Allah yang sanggup menaklukkan iblis. Dan Allah telah membuktikan Dia telah menaklukkan iblis di bawah kakinya, di bawah kaki orang percaya pada waktu Dia naik di atas kayu salib. Iblis tidak berkuasa lagi, saudara, karena sudah ditaklukkan oleh Allah. Dan iblis suka datang menipu kita, membohongi kita, sehingga kita akhirnya, saudara, kita akhirnya lemah lagi. Kita akhirnya kurang percaya. Kita akhirnya, saudara, menjadi orang-orang yang khawatir, menjadi orang-orang yang takut. Nah, inilah intimidasi yang iblis lakukan. Iblis tidak punya kuasa, saudara, ya, untuk menghancurkan orang percaya. Tapi dia datang untuk menakut-nakuti kita, mengintimidasi kita. Dan kalau kita buka celah, kita bisa jatuh, saudara, dalam ketakutan, dalam kekhawatiran. Dan ada banyak orang mati karena takut, mati karena khawatir, mati karena sakit. Ingat baik-baik, khawatir, saudara, ya, kekhawatiran kita tidak akan mendapat sehasta pun dalam jalan hidupmu. Itu kata firman Allah, ya, saudara, ya. Jadi khawatir, ketakutan itu orang bisa depres. Kalau orang udah depres, saudara yang kekasih, ya, itu bisa terjadi berbagai macam penyakit itu bisa masuk dalam tubuhnya. Dan memang dikatakan dalam Yohanes 10, iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Tuhan datang untuk memberi kita hidup dan hidup dalam kelimpahan. Ini berbicara apa? Berbicara ada Tuhan di dalam hidup kita, ada kuasa dalam kehidupan kita. Amin. Ya, ada kuasa kehidupan dalam kehidupan kita. Yang tadinya kita sudah mati, yang tadinya kita tidak punya lagi kemampuan diri sendiri karena sudah ditaklukkan oleh iblis. Tetapi sejak Tuhan masuk dalam kehidupan kita, kehidupan Kristuslah yang aku datang supaya kamu mempunyai hidup. Kehidupan Kristuslah yang menghidupkan kita. Ada amin. Ya, nah inilah saudara yang harus kita hidupi day by day untuk melawan segala kuasa-kuasa intimidasi yang ada di dunia ini, sehingga kita boleh berjalan sesuai dengan tujuan penciptaan, yaitu berkuasalah atas bumi. Saudara yang kekasih, bumi ini Allah taruh kita supaya kita berkuasa. Tetapi iblis, ya, sudah menjatuhkan kita, saudara yang kekasih, sehingga iblis telah berkuasa di dunia ini. Ya, nah itulah sebabnya orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, mereka tidak bisa berkuasa atas bumi karena mereka sudah ditaklukkan. Tetapi kita orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, kita, saudara yang kekasih, berkuasa atas bumi ini, berkuasa untuk menaklukkan bumi ini, karena bumi ini juga sudah ditaklukkan oleh Tuhan Yesus di atas Calvary. Ya, artinya ditaklukkan, artinya tidak ada kuasa apapun yang sanggup menghancurkan orang percaya. Nggak ada. Katakan, tidak ada kuasa yang sanggup menghancurkan saya. Tidak ada, saudara. Karena kuasa Roh Kudus, ya, sudah menghancurkan iblis dan itu diam di dalam kita. Nah, itulah sebabnya orang percaya harus mempergunakan kuasa ini, saudara, untuk menghancurkan segala tipu daya iblis. Segala stres, segala depresi, segala sakit penyakit, segala bentuk intimidasi, ancaman dari kerajaan kegelapan atau dari si iblis, si jahat,
yang telah menaklukkan bumi ini, saudara yang kekasih, kita harus lawan itu dia. Makanya firman Tuhan berkata, lawanlah iblis dan dia akan lari daripadamu. Saudara, kita bukan lawan dengan kekuatan kita, tapi kita lawan dengan kemenangan Kristus yang sudah ada di dalam kita. Kita lawan dengan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kita. Kuasa Roh Kudus yang sanggup dan sudah menghancurkan iblis dan sanggup menghancurkan kuasa apapun yang ada di dunia ini. Nah, inilah kita, saudara yang kekasih. Ingat, Allah menciptakan kita sesuai dengan rupa dan gambarnya. Amin, untuk berkuasa atas bumi ini. Kuasa itu harus kita pergunakan. Nah, kuasa ini tidak mungkin bekerja di dalam diri orang percaya kalau orang percaya tidak mengerti siapa identitasnya dia. Ya, kita harus mengerti siapa diri kita di hadapan Allah, bukan di hadapan dunia ini, di hadapan Allah. Nah, kalau kita tahu identitas kita seperti itu, ada kuasa Roh Kudus, kuasa dikatakan begini di firman Tuhan. Roh yang ada di dalammu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Amin. Nah, berarti semua roh-roh yang ada di dunia ini harus takluk kepada yang namanya roh Allah yang ada di dalam kita. Nah, saudara, kita mempergunakan atau mengizinkan roh Allah itu bekerja di dalam diri kita day by day. Itu terserah kita, tergantung kita. Makanya ada firman Allah berkata, roh memimpin kita pada seluruh kebenaran. Nah, berbicara tentang seluruh kebenaran, saudara, ini berbicara tentang diri Allah. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu telah menjadi manusia, kitab Yohanes berkata, dan firman itu ada di tengah-tengah kita, benar? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman yang telah menjadi manusia siapa itu? Yaitu Yesus Kristus. Betul? Ya. Kalau kita baca di kitab Kejadian, ya, pada waktu Tuhan berfirman, jadilah alam semesta ini, ya, jadilah langit, bumi, bentangan langit, dan benda-benda langit. Itu dia menciptakan, saudara. Semua yang ada di langit sana. Benar? Kan luar biasa banget. Tuhan ciptakan. Nah, itu penciptaan. Berfirmanlah Allah. Nah, ini firman. Firman telah menjadi manusia. Di kitab Kejadian berfirmanlah Allah. Nah, firman ini telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Amin. Yesus itu adalah firman yang hidup. Dia adalah the mirror of us. Dia adalah cermin kehidupan kita. Makanya orang percaya harus jadi sama seperti Kristus. Amin. Karena dia adalah cermin kehidupan kita. Nah, seperti apakah kita harus menjadi sama seperti Kristus? Coba kita mau buka dulu ya. Saya mau pastikan bahwa firman itu adalah Yesus itu dan cermin kita. Coba kita buka di Yakobus 1 ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Oke, perhatikan di sini. Yesus, firman adalah the mirror. Ya, adalah kaca dari kehidupan kita. Jadi dikatakan, kalau ada orang yang mendengarkan firman saja, mendengar firman saja. Firman itu kita dengar. Waktu kita dengar, taruhnya di sini. Betul? Taruhnya di sini. Nih, kita mulai mikir, waduh, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Atau kita bisa berpikir gini di pikiran ini, mana mungkin sih? Apa bisa? Ini terlalu besar situasi kita, terlalu besar keadaan kita. Mana bisa? Nah, itu di sini nih pikirannya. Ya, seperti itu. Ya, makanya dikatakan, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja. Nah, ini mendengar di sini. Habis dengar, itu pun kalau dengar fokus loh. Kalau dengar gak fokus, masuk sini, nggak masuk, saudara. Nggak masuk sampai sini. Masuk sedikit, keluar. Makanya ada banyak orang ditanya, habis kebaktian, tadi ayatnya dari mana ya? Aduh, lupa. Nah, itu nggak nyangkut, saudara. Cuma masuk sini. Ya, kita perhatikan aja, kita fokus aja. Masuknya sampai di sini, saudara. Dan itu masuk menjadi pengetahuan buat kita. Pengetahuan belum tentu kita ikutin. Ya, kalau kita mengetahui sesuatu, belum tentu kita ikutin. Kita percaya atau tidak. Misalnya, saya mendengar ada orang tawarin, di sana ada tambang emas, dan kita bisa dapat emas yang banyak kalau kita pergi ke sana. Dan udah banyak orang loh dapat emasnya di sana. Kalau kita mau pergi, kita bisa dapat berkilo-kilo. Misalkan, saya mendengar berpengetahuan, tapi belum tentu saya memutuskan diri saya untuk mau pergi atau tidak. Betul? Nah, jadi saudara yang terkasih, mendengar firman Tuhan itu bukan segalanya. Mendengar firman Tuhan, kalau dengar. Tetapi banyak yang nggak dengar. Banyak ikut kebaktian, tapi
Tapi sibuk dengan melakukan apa? Bahkan begitu banyak orang sambil mendengarkan firman Tuhan, sambil buka-buka Facebook, buka-buka multimedia lainnya, buka-buka Messenger, buka-buka yang lain-lain, buka TikTok, buka yang macam-macam. Bagaimana Anda mau mendengar? Anda nggak bisa dengar sepenuhnya. Kalau Anda sibuk dengan seperti itu, Anda tidak menghormati Tuhan. Kalau saya bahas tentang menghormati Tuhan, Anda tidak menghormati Tuhan. Tapi itu yang kita lakukan. Atau sambil mendengarkan firman Tuhan, sambil nyuci-nyuci piring, sambil ini gitu loh. Ya kalau ada kebaktian gereja online, misalnya sambil begitu. Bahkan bukan di situ aja, saudara. Lagi melakukan aktivitas, datang ke gereja yang lokal aja kita datang. Ya kita dengar, ada yang main-main. Suatu hari saya diundang khotbah, saudara kekasih, di satu gereja. Ya, dan saya duduk di samping pendeta yang mengundang saya khotbah, saudara. Dan pendeta itu santai aja buka-buka Facebook samping saya. Dan buka, saudara, benar-benar buka. Dan saya lihat, waduh, saudara kekasih. Dan saya yakin banget waktu saya khotbah dia nggak dengar. Ya nggak fokus, mungkin cuma sampai di sini keluar gitu loh. Nah, tidak ada menghormati Tuhan, saudara. Hormati Tuhan. Dia pencipta alam semesta. Ingat saya katakan tadi, dia ciptakan langit. Galaksi itu ada 200 sampai 300 mungkin miliar. Ya banyaknya. Kita itu tinggal, bumi itu di salah satu galaksi doang. Sebegitu dahsyat Allah itu dan tinggal dalam kita. Sedang berbicara kepada kita, tapi kita main-main. Makanya Anda dengar satu cerita. Ya waktu Paulus sedang menyampaikan firman Tuhan dan hari sudah malam, saudara, mungkin udah berjam-jam mereka dengar firman Tuhan. Ada seorang yang ngantuk dan tiba-tiba dia jatuh dari jendela, gak fokus dan mati orang itu. Betul? Karena gak fokus, saudara. Hati-hati. Ya, oke, saya balik lagi kepada kebenaran firman Allah ini, saudara kekasih. Ya, cuma sampai di pikiran. Ya, dengar, taruhlah dengar semuanya, tapi cuma sampai di pikiran. Belum tentu kita percaya atau tidak. Belum tentu, saudara, kita lakukan atau tidak. Belum tentu, cuma sampai di pikiran. Saudara, Tuhan tidak menginginkan kita berhubungan dengan Dia hanya lewat pikiran. Pikiran itu hanya pengetahuan. Dan Tuhan mau juga kita berhubungan dengan Dia dengan pengetahuan firman yang kita ketahui. Idealnya begitu, saudara, yang Tuhan mau. Tetapi banyak orang tidak melakukannya. Tetapi lebih dalam lagi yang Tuhan mau, saudara kekasih. Kita berhubungan dengan Dia. Bukan dari sini, tapi dari hati. Berbicara dari hati, saudara, itu berbicara dari keinginan kita sendiri. Penting sekali. Apa yang terjadi di luar ini, saudara, yang perbuatan yang kita lakukan ini, itu perintah pikiran kita. Kalau hanya sampai di pikiran, tidak diikuti dengan hati yang sungguh-sungguh, sia-sia. Anda bisa menampilkan dirimu datang ke gereja, tapi sesungguhnya hatimu tidak tertuju kepada Tuhan. Datang ke gereja itu karena rutinitas. Datang ke gereja karena berpengetahuan. Kita harus pergi ke gereja. Kalau kita tidak ke gereja, ya kita bukan orang Kristen. Kita harus ke gereja karena kakek nenek kita dari turun-temurun kita pergi ke gereja, dan kita orang Kristen harus pergi ke gereja. Tetapi tampilan luarnya yang menampilkan Anda ke gereja. Tampilan luarmu menampilkan dirimu melakukan aktivitas di dalam Tuhan. Tapi hatimu menjauh dari aku, kata firman Allah. Saudara, kita harus punya hubungan dari hati kita dengan Allah. Kita akan baca ayat ini. 2 Korintus 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada lolo batu. Perhatikan ini. Bukan pada lolo batu. Melainkan pada lolo daging, yaitu di dalam hati manusia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju kepada tanah perjanjian, tanah Kanaan. Di perjalanan, saudara, Tuhan membawa Musa naik ke Gunung Sinai. Di sana, Tuhan berbicara kepada Musa. Ya, antara Musa dengan Tuhan, bangsa Israel itu ada di bawah. Sementara Musa ada di atas, saudara, mereka sudah menyembah berhala. Waduh, itu menyakitkan. Ya, saudara yang kekasih, di gereja modern saat ini, sementara ada orang sedang berbicara tentang Allah, kita sedang menyembah berhala.
melakukan aktivitas yang bukan untuk Allah, itu nilainya menyembah berhala. Ada amin. Bertobat. Pada waktu Tuhan sedang berbicara di rumah Tuhan, di gereja Tuhan, even Tuhan sedang berbicara pribadi di kamarmu, di pagi hari, hormati dia. Penyembahan berhala sudah ada dari zaman dahulu. Umat Tuhan, bangsa Israel ini umat Tuhan. Tuhan mengeluarkan mereka dari perbudakan 400 tahun di Mesir. Dengan kasih anugerah Tuhan, Dia bawa mereka keluar untuk pergi ke negeri perjanjian. Di sana melimpah susu dan madu, tapi tidak menghormati dan menghargai Tuhan. Tuhan telah menyelamatkan Anda dengan darahnya sendiri. Kita harusnya binasa, masuk neraka di dalam kekekalan. Kalau Anda baca neraka bukan main-main, lautan api yang bernyala-nyala. Kalau Anda pernah pergi ke pantai dan Anda lihat pantai, Anda lihat lautan, sepanjang mata memandang, itu lautan semua. Suatu hari nanti, saudara kekasih, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka akan melihat sepanjang mata memandang hanya api, dan mereka ada di dalam sana, di lautan api yang bernyala-nyala. Anda telah diselamatkan oleh Tuhan. Bangsa Israel telah dikeluarkan dari Mesir karena kasih dan anugerah Allah. Ada amin. Dikeluarkan dari perbudakan. 10 tulah terjadi di Mesir. Tuhan membuat tanda-tanda ajaib di Mesir untuk menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. Ada amin. Allah orang Israel yang mau menyelamatkan umatnya dari perbudakan, membawa mereka ke tempat, ke daerah bangsa, yaitu satu bangsa yang akan dimasuki daerah, yaitu tanah perjanjian. Di sana ada kelimpahan di sana. Bukankah Allah itu kita Allah yang baik? Dia telah menyediakan kita surga yang kekal suatu hari nanti, menyelamatkan kita dari perbudakan dosa kita. Dia membawa kita, menjadikan kita yang tadinya budak dosa, menjadi anak-anak Allah. Ada amin. Kita menjadi pewaris tahta kerajaan Allah. Tetapi di perjalanan kita menuju surga, kita berkhianat kepada Tuhan. Kita melakukan penyembahan berhala di hadapan Allah. Berhenti berbuat dosa. Waktu Anda mengikut Tuhan, ikuti dengan benar. Jangan sementara Anda ikut Tuhan, Anda menyembah berhala, menajiskan dirimu terhadap dosa. No, Tuhan tidak menginginkan itu. Hampir-hampir saja bangsa ini dibunuh. Bukan dibunuh karena Tuhan membunuh. No. Karena saudara, kalau Anda melanggar aturan main di Indonesia, Anda nyolong, Anda mencuri, didapati, pasti Anda di penjara kalau dituntut. Nah, ini Anda melawan Tuhan, melawan hukumnya. Kalau melawan Tuhan, hukumannya apa? Mati. Betul? Bukan karena Anda membunuh, tidak. Karena Allah tidak mengenal dosa. Ada amin. Dia telah datang ke dunia ini mengampuni Anda dan saya. Jangan main-main sama Tuhan, saudara. Ya. Dikatakan di sini waktu Musa dia menerima 2 loh batu. Di situ tertulis 10 perintah Allah. Betul? Saudara? Ya, akhirnya bangsa Israel disuruh melakukan 10 perintah Allah. Dan dalam melakukan 10 perintah Allah itu ada konsekuensi. Kalau Anda tidak melakukannya, di sana ada hukuman, ya. Jadi 10 perintah Allah salah satunya apa, saudara? Ya, jangan berdosa, betul? Jangan membunuh, ya, jangan berzina. Ya, hormati orang tuamu, betul? Ya, itu di dalam 10 perintah Allah, saudara. Ya, itu ada hukum-hukum Allah, ada 10 perintah Allah di sana yang mutlak yang harus dilakukan. Itu yang main, ya. Dan belum kalau kita baca tentang Taurat itu banyak sekali, bukan 10 perintah Allah, saudara. Tetapi ini, kalau ini lo batu, ya perintah Allah dari sana 10 itu diberikan kepada Moses. Tapi itu di batu, saudara. Ya. Kenapa? Di sini baca lagi. Coba kita baca lagi ayat ini. Perhatikan ayat ini. Dikatakan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Kita adalah surat Kristus. Artinya, kita ini adalah mirrornya Kristus. Haleluya. Ya. Ya, jadi kalau orang mau lihat Kristus, lihat hidup kita. Yang ditulis oleh pelayanan kami. Jadi pelayanan itu menentukan, ya. Jadi setiap orang Kristen yang belum melayani harus ambil bagian dalam pelayanan. Karena kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Kita dipanggil bukan hanya duduk-duduk saja, jadi jemaat, dengar firman Tuhan setiap hari, ya baca, dan untuk kita dan keluarga kita. Setelah itu selesai. Semua orang Kristen harus melayani Tuhan. Semua orang Kristen harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Bukan hanya orang-orang tertentu.
Ya, bukan hanya penginjil-penginjil, semua kita harus menginjil karena penginjilan adalah mutlak pekerjaan orang percaya. Ya, pelayanan harus dilakukan. Ditulis, dikatakan, pelayanan kami ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada lolo batu. Ya, jadi bukan seperti waktu Musa menerima 2 lolo batu, hanya tertulis di batu itu, melainkan pada lolo daging, yaitu di dalam hati manusia. Perhatikan di sini. Saudara yang kekasih, waktu Tuhan menyerahkan kepada Musa 2 lolo batu itu yang menuliskan 10 perintah Allah, saudara yang kekasih, itu di batu. Ya, di batu. Makanya hukumnya begini, tampilan luar, di batu itu di luar, saudara. Berbicara tampilan luar. Tampilan luar tuh kayak gini. Jangan mencuri, orang itu tidak nyolong. Tidak ambil fisik uang, tidak. Ya, itu mencuri. Jangan berzina, orang itu tidak berzina. Kita nggak ngelihat dia, oh, orang ini pergi ke hotel dan kita lihat atau kita saksikan orang ini bercumbu-cumbu, atau kita lihat, aduh, orang ini lagi jalan berduaan gandengan tangan, atau orang ini seperti itu. Ya, kita lihat secara fisik. Ya, ini namanya ditulis di loh batu. Ya, jadi di luar, penampilan luar yang dilihat. Ya, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Ya, itu tampilan luar semua, saudara. Ya, nah, di perjanjian lama itu, saudara, Tuhan kasih 2 loh batu itu. Tapi kebenaran firman Allah, 10 perintah Allah itu bukan tidak berlaku sampai hari ini, tetap berlaku. Tetapi, saudara, itu lebih deep lagi, lebih dalam lagi, saudara. Makanya tadi dibilang tadinya ditulis di dalam loh batu, sekarang di dalam hatimu. Betul? Di loh hati kita. Coba buka lagi. Perhatikan, semua perhatikan, jangan ada yang beraktivitas. Melainkan pada lolo daging, yaitu di dalam hatimu, bukan pada lolo batu. Perhatikan, ya. Tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada lolo batu, melainkan pada lolo daging, yaitu di dalam hati. Haleluya. Ya. Jadi firman Allah itu harus pertama ada di dalam hati kita. Tadi saya katakan pikiran. Waktu kita dengar, sini dulu, saudara, dikelola. Ya, makanya pikiran ini harus metanoia, pikiran yang bertobat. Amin. Pikiran yang harus sesuai dengan kebenaran firman. Kalau pikiran ini tidak bertobat, waktu dikelola di sini, saudara, hancurlah dulu itu. Ah, mana mungkin, mana bisa. Ini kan persoalannya gede. Ya. Nah, ini dia, saudara. Tetapi tidak dibilang ditulis di pikiranmu, tidak. Pikiran ini medan pertempuran. Ya, medan pertempuran. Anda mau melakukan yang jahat itu dari sini nih. Aduh, iya enggak ya, iya enggak. Ya. Tetapi dikatakan ditulis di dalam loh hatimu. Ada amin. Jadi melakukan 10 perintah Allah ini dan firman-firman yang lain tidak bisa berdasarkan hanya tampilan luar, tapi harus dalam hati kita. Apa yang ada dalam hati itu keluar dan memancar. Makanya ada firman Allah berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan Kristus itu hanya terpancar dari dalam hati, bukan dari luar. Makanya tampilan luar ini kadang berbohong karena tidak lahir dari hati. Pergi ke gereja bukan karena hatinya ingin berjumpa dengan Tuhan, bukan karena hatinya mau datang kepada Tuhan, mau mengikuti Tuhan, sehingga datang ke gereja hanya penampilan luar. Yang penting kita udah ke gereja. Kayaknya ada yang kurang nih kalau tidak ke gereja. Hatinya menjauh dari Allah. Ada firman Allah berkata, secara lahiriah engkau beribadah kepadaku, tetapi sesungguhnya hatimu jauh daripadaku. Bagaimana dengan kita semua? Apakah hati kita sudah dipenuhi dengan hati Allah? Atau penampilan luar kita hanyalah penampilan luar, bukan dari hati kita? Saudara, 10 perintah Allah tidak bisa dilakukan oleh bangsa Israel. Kenapa? Karena dari kekuatan kemampuannya. Manusia itu, saudara, ya, senang sekali dipuji.
Siapa di sini yang suka dipuji? Nggak mau angkat tangan. Ya, memang ada yang bilang, aduh saya bukan saya orangnya biasa aja, orangnya gini. Tapi kalau dipuji, aduh enggak lah saya begini. Padahal hatinya senang. Itu tampilan luarnya nipu. Ya, seperti itu. Ya, enggak lah. Seharusnya kalau dipuji, dan itu benar bilang, puji Tuhan, segala kemuliaan buat Tuhan. Amin. Seperti itu. Enggak lah, siapa lah, ini gitu. Bilang kemuliaan buat Tuhan karena kita percaya. Dengan anugerah Tuhan kita bisa berbuat kebaikan sehingga kita dipuji, bukan kita tapi nama Allah. Amin. Tapi dasarnya manusia itu senang dipuji. Kenapa? Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Allah itu senang kalau umatnya memuji Dia. Ada amin? Amin. Ya. Jadi itu sangat normal kalau kita senang dipuji. Tapi pujian yang diberikan itu jangan sampai membuat kita jadi sombong. Merasa bahwa itu kita. Makanya kita harus merasa bahwa semua yang kita lakukan bersumber dari kasih Allah yang ada di dalam kita. Amin. Sehingga tidak membuat kita sombong. Nah, perhatikan. Penampilan luar yang tidak datang dari hati itu bohong. Itu Allah tidak menginginkan. Makanya kalau kita baca di 7 gereja di akhir zaman ini berbicara tentang gereja yang telah kehilangan kasih mula-mula. Dibilang, oh pekerjaannya tuh sangat bagus. Pekerjaannya, tampilan luarnya sangat bagus. Bisa berkhotbah seperti saya, ya. Bisa berkhotbah, bisa nyapu gereja, bisa jadi usher, bisa jadi door greeters, bisa jadi pemimpin cell group, bisa jadi ini itu. Tapi apakah itu lahir dari hati atau tidak? Apakah itu lahir karena, oh, saya melakukan ini, karena kalau nggak lakukan nanti Tuhan iniin saya atau iniin saya. No. Saudara, bukan itu. Makanya di perjanjian di Taurat itu berbicara hukum. Di perjanjian baru berbicara kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Amin. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena kasih Tuhan sanggup berkorban. Karena kasih dia sanggup melakukan apa-apa. Kasih itu bukan perbuatan. Tetapi kasih itu melahirkan perbuatan. Ya, kasih bukan perbuatan, kasih itu dari hati. Ya, kasih itu dari dalam. Tapi kasih itu sanggup melahirkan perbuatan yang sangat signifikan. Contohnya, Allah mengasihi kita tuh dari hatinya Dia. Sanggup melahirkan pengorbanan yang mati di atas kayu salib buat kita. Ada amin. Ya, tampilan luar ini Allah mati di atas kayu salib. Berdasarkan apa? Kasihnya dari dalam sini. Bukan penampilan luar Allah. Gua mati supaya gua dipuja-puja, gua adalah Allah. Tanpa ada puja Dia tetap Allah. Ada amin. Tapi karena kasihnya melahirkan kematian, melahirkan pengorbanan. Ada amin. Ya. Banyak orang bilang begini, aduh orang ini tidak mengasihi deh. Ya. Kalau dia mengasihi, dia akan kasih uang sama saya. Diukurnya, kasih itu adalah memberi uang. Saudara yang kekasih, kalau anak saya minta uang kepada saya mengasihi nggak anak saya? Oh, ya saya hamil 9 bulan, saya melahirkan. Nggak ada sakit yang saya rasakan paling sakit dalam tubuh saya. Lebih daripada saya melahirkan kedua anak saya. Nggak ada, saya melahirkan normal. Ya, nggak ada, sakit banget menurut saya. Nggak ada sakit yang paling terhingga. Saya cinta banget anak saya mengasihi anak saya. Tapi kira-kira anak saya datang kepada saya, umur 12 tahun, Mama kan sayang sama aku. Oh iya, Mama beliin saya motor ya. Saya mau naik motor, Mama. Terus karena saya sayang, kasih. Udah, saya kasih motor sama dia. Nah, pergi aja naik motor. Dan tiba-tiba dia celaka. Salah siapa? Salah siapa, saudara? Salah anak itu? Ya. Salah saya. Ya, salah saya. Salah anak itu juga. Salah saya juga. Tidak pantas saya berikan dia motor. Kasih itu bukan perbuatan. Ya, kelihatannya perbuatannya kita tidak lakukan. Betul? Karena mengasihi. Ada amin? Ya? Jadi, jangan guilty. Kalau ada orang mau minta kepada Anda, tapi kita udah tahu jelas. Orang ini mau minta sama kita untuk pergi main judi. Orang ini minta kepada kita untuk kita udah tahu yang jelas. Bahwa ini akan dilakukan dengan tidak benar. Don't do that. Jangan kasih.
Itu namanya kalau Anda beri kepada dia, Anda tidak mengasihi dia. Paham? Jadi sekali lagi, kasih itu bukan perbuatan, tapi kasih itu lahir dari hati kita. Ada amin. Untuk mengasihi. Kalau kita mengasihi Tuhan, baca ayat firman Tuhan yang terakhir ini. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Gampang nggak menuruti firman Allah? Bagi orang yang mengasihi gampang. Bagi orang yang nggak mengasihi ya susah. Ya, susah. Kalau perintah Allah itu udah pasti benar. Kalau perintah anak kita belum tentu benar. Perintah orang tua belum tentu benar. Perintah suami, perintah istri belum tentu benar. Belum tentu benar. Makanya semua apa yang dikatakan oleh seseorang harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ada amin? Ya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita berbicara tentang firman Tuhan. Di luar firman Tuhan, kita nggak wajib melakukannya. Ya, karena kewajiban kita adalah melakukan firman Tuhan. Nah sekarang, wajib melakukan firman Tuhan. Benar? Wajib. Hukum Allah, wajib. Tetapi kalau kita melakukannya, karena, bukan karena kasih, semuanya tidak ada gunanya. Harus dari hati, harus dari kasih yang ada di dalam kita. Nah sekarang bagaimana caranya? Sudah apapun yang kita lakukan berdasarkan kasih. Saudara, kalau Anda mau supaya itu terjadi dalam hidup, Anda harus berhubungan setiap hari dengan kasih itu sendiri. Allah itu adalah kasih. Kasih itu Allah sendiri. Dan kasih itu telah diberikan dalam hidup kita. Amin. Ya. Untuk itu kita harus berhubungan dengan sumber kasih itu setiap hari, setiap waktu. Kenapa? Sama seperti keran. Keran itu ada sumber airnya. Makanya waktu keran itu dibuka otomatis keluar air. Betul? Bukan karena keran itu memproduksi air, bukan. Tapi karena ada sumber air yang berhubungan dengan keran itu. Makanya waktu keran itu diputar keluar air. Saudara, kita seperti keran itu. Kita tidak memproduksi kasih. Tapi waktu kita berhubungan dengan sumber kasih itu, di situ kasih itu akan keluar dari hati kita. Dan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, mudah atau tidak? Mudah. Karena firman Tuhan yang berkata, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan semua perintahku. Ya. Kalau firman Tuhan bilang, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan semua perintahku, berarti bisa. Di situ bukan dia perintah. Ya, bukan kata perintah. Bilang begini, Pak Raymond, kamu harus lakukan ABC. Tidak. Tapi dia bilang, kalau Pak Raymond mengasihi aku, engkau akan bisa melakukan ABC ini. Engkau akan melakukan ABC. Dasarnya adalah kasih. Bukan kemampuan Pak Raymond. Tapi berdasarkan kasih. Kalau berdasarkan kemampuan diri kita, nah itu penampilan luarnya oke, dalamnya tidak oke. Nah, saudara yang kekasih, kita diciptakan. Ya, diciptakan sesuai dengan cerminnya pencipta kita. Dan Tuhan mau gambar jati dirinya itu terpancar dalam kehidupan kita. Ya, sehingga apa? Sehingga dunia bisa melihat Allah lewat hidup kita. Saudara, hidup ini singkat. Sangat singkat. Hari ini ada, besok tidak ada lagi. Saudara, saya bisa mendengar, saya berdoa, dan orang itu meresponi doa, dan tiba-tiba orang itu tidak ada lagi, saudara. Ya, pergi, meninggalkan dunia ini. Hidupan ini singkat, pilihan dalam hidup kita. Untuk itu, marilah kita hidup sesuai dengan cerminan pencipta kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin.